Dan saya ingatkan lagi, ini zamannya medsos. Pak Kapolri, anak buahnya, jajarannya jangan diingatkan. Jangan. Enggak. Kalau salah dihukum. Kalau salah dihukum, bukan diingatkan. Udah bobrok, Pak. Udah bobrok. Udah bobrok, Pak. Udah merata, Pak. Di seluruh Indonesia, Pak. Anak-anak buah Bapak itu udah banyak yang bobrok. Tingkah lakunya itu udah bobrok. Jangan diingatkan, Pak. Kalau cuma diingatkan, Pak, ibarat anak kita yang suka mecah-mecahin gelas di rumah diingatkan, nggak cukup, Pak. Minimal kupingnya merah, Pak, disentil, Pak. Itu anak kecil. Tapi kalau seseorang yang disumpah untuk berbakti kepada negara, untuk menjadi orang yang baik, mengayomi, menegakkan keadilan, tapi jadi dia pelaku kejahatan, nggak cukup diingatkan, Pak. Dibuang. Dibuang, Pak. Sampah itu dibuang, Pak. Bukan dipindahkan, bukan dimutasi. Sampah itu dibuang, ditanam, atau dibakar. Itu sampah. Jadi orang-orang yang nakal di institusi Bapak itu sampah. Nggak perlu diingatkan. Buktinya, Pak, itu ada pelaku pembunuhan berencana, kok malah batal hukuman mati, Pak. Yang dibunuhnya institusinya sendiri, Pak. Harusnya hukumannya 2 kali lipat, Pak. 2 kali mati, Pak. Atau 3 kali mati, Pak. Iya kan, Pak? Kan beda itu, Pak, kan? Kejahatan yang dilakukan orang sipil sama kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum kan beda hukumannya, Pak. Harusnya 2 kali lipat, kan? Iya kan? Orang yang mengerti hukum dan tugasnya menegakkan hukum, tapi malah menjadi yang melanggar hukum, kan hukumannya harusnya lebih berat, Pak. Ini malah lebih enak. Di negara ini gitu, Pak. Melapor kita nanti ke anggota-anggota Bapak, dicuekin. Kemarin ada bintang 2 ngomong di podcast, bintang 1 tuh ngomong di podcast, kalau ada masalah lapor ke saya. Bukan gitu mainnya, Pak. Masa seluruh Indonesia ke Jakarta melapor ke Bapak itu kalau ada anggotanya yang tidak melayani dengan baik? Harusnya Bapak itu yang mengatakan kepada semua anggotanya di seluruh Indonesia, kalian semua melayani masyarakat dengan baik, kalau tidak dibuang. Gitu loh, Pak. Itu loh, Pak. Ya, Pak. Jadi sosmed ini, Pak, tempat mengadu masyarakat karena aparat penegak hukum tidak bisa dipercaya lagi. Tidak bisa, Pak, dipercaya lagi. Udah bobrok. Bang, Ikutnya nggak sih, ini yang udah pernah dijual 1,4 juta. Bang, semua mereka nggak dikasih nomor rekening berita. Kemarin katanya ada kok sampai yang di Itu semua udah aku wawancara 3 orang. katanya nggak ada. Ya udah, Nggak pegang aja ini satu nih. Hmm. Ini adik ini yang salah satu yang udah kita permasalahkan. Tadi dia di sana mempermasalahkan pajak katanya. Ini pajaknya 1,4 gimana? Bang Ben, itu jarak pelang itu dekat kali. Apanya? Jarak pelang sama yang apa? Nggak apa-apa, ini saya udah tanya barusan. Ah. Ada 2 kendaraan anggota tidak dapat pajak. Juga Bapak juga kok berapa yang periksa katanya? Nah, terus? Nah, ini Oh, itu kata apa? ini 2 itu. Ya, biar dulu naik. Yang ini semua? 19 FB. Itu yang sana Bapak itu berarti. Oh iya, langsung tanya Bang, langsung tanya. Kenapa pakai itu? Ini bapaknya masih berlaku. Kendaraan BB juga ini BB. BB. Pakai Pak? Kok bisa dibawa jalan, Pak? BB, Pak. Bisa. Jadi naik kan ini. Enggak, Bapak bawa dari sana ya. Tadi kan Bapak bawa itu. Sebulan yang lalu kita udah ketemu Bapak pakai itu. Ini satu lagi nih, 2,5 juta. Iya, itu. Pajak. Nah, itu bawa jalan itu. Berarti kan bukan BB. Bukan BB. Berarti bukan BB, bawa jalan. Dari bulan kemarin. Itu berarti udah pantas. kenapa orang lain ditindak, anggotanya sendiri nggak ditindak, Pak? Ini 2,5 juta nih pajak. Itu pajaknya banyak yang nunggak itu. Dari bawa lari sama yang tugasnya bukan yang mengayomi. Kasih contoh dong Pak. Kita dukung Bapak Raja, tapi kasih contoh juga ke masyarakat.
Tapi kalau Bapak pakai yang pajaknya 2,5 juta, ceritanya apa nanti contoh? Bapak meninggal, melanggar. Menindak nggak ngasih contoh kepada masyarakat. Pajak katanya ditilang, tapi kenyataan aparat sendiri menggunakan BB dipakai. BB di bawah jalan, platnya udah habis. Banyak bukti sama kita loh bang. Puluhan, kita dapat puluhan yang kendaraan yang dipakai oknum, ada yang bodong, ada yang pajaknya nggak dibayar. Tapi kita yakin itu kendaraan BB. Tadi Kita mau mendukung kinerja daripada kepolisian lalu lintas. Ini siapa yang punya nih? Siapa yang punya? Ini ada nih sampai 2 juta lebih ya. 2,5 juta nggak bayar. Itu. Kemungkinan bukan kendaraan oknum, tapi kendaraan masyarakat yang ditangkap lalu dipakai. Kasih contoh Pak, kita mendukung Bapak Razia di sini. Bang, boleh bicara nggak? Teman-teman media tolong dibuka, jangan Siap. giliran yang benar diangkat. Giliran begini nggak ada yang berani. Apa nggak usah ngomong kayak gitu? Nggak usah ngomong kayak gitu. Santai aja. Iya, ini kan masukan nih, masukan. Tapi tadi kan ini bukti justifikasi. Tadi Oke, kan siap, siap, justifikasi. silakan Pak. Abang rekam juga itu. Boleh. Iya. Siap. Ya, Bang. Bagaimana Abang bisa tahu misalnya kendaraan itu tidak bayar pajak gitu? Siap. Kita dengan itu ada salah satu fitur Bang. Iya. Bintang 368, bintang 117 pagar, khusus ya, saya jalankan ya. Mukanya kemarin Bang. Oh ya, sorry. Nih, Polda Sumut. Kalau mau cari info pajak, pilih 2. Kita tes ya, Bang. Tolong bacakan, Pak. Ya. Yang di sana. 5403. Itu yang sudah dipakai kamu. 5403 ADQ. ADQ. Iya. ADQ ya. Warnanya hitam. Kok nggak ADQ, ADO? ADQ itu. Nih. Oh, 2.545.600. Tadi yang udah dibawa oknum itu 1,6 juta. Itu katanya BB. Nah, kita pertanyakan kenapa BB bisa dipakai? Ya, seberapa sering Abang melakukan pengamatan kemudian mengawasi petugas kepolisian terutama lalu lintas ya, Pak? Kalau saya dari 2014, Pak. Jadi tujuan kita di sini untuk edukasi masyarakat. Kita setuju penindakan terhadap pelanggaran, tapi yang paling penting bapak-bapak ini yang menindak ini juga mengasih contoh. Apa-apa aja temuan orang Abang biasanya? Temuan kita ada puluhan kendaraan yang kita curiga itu BB ya dipakai, dan plat bodong yang digunakan. dan ada juga Yang plat baik itu bodong. mobil atau motor yang ada yang bodong, ada yang platnya udah sekian juta, bahkan 71 juta ya. Ada. Dan Tapi sebenarnya harapan orang Abang dengan melakukan itu apa sih sebenarnya? Kita mau beliau ini kasih contoh dulu ya, kasih contoh supaya masyarakat juga ikut gitu. Boleh menindak, oke, ini memang kewenangan beliau, tapi beliau juga harus mencontohkan ke diri sendiri dulu. Begitu juga dengan kita juga kita menyarankan ke beliau seperti itu, tapi kami juga disiplin. Jadi hampir setiap hari Abang Tidak setiap hari. hampir setiap hari ya. Tidak setiap hari Bang. Kebetulan lewat Kalau ya di kita. lapangan, kalau ketemu baru Ya. kita ini. Tapi kalau sepengetahuan kami kan di medsos Abang tuh rajin ya. Iya, tapi tidak setiap setiap ada hari. polisi razia, Abang selalu aktif. Enggak setiap razia juga, karena kebetulan. Jadi kalau kebetulan saya ada waktu, karena saya juga karyawan ya. Jadi kita berharap di sini beliau-beliau juga memberikan contoh. Ya, jangan dipakai dong kalau kendaraan BB. Statusnya gimana? Kita belum menemukan juga yang bodong kemarin ya, ada Iya. mobil yang bodong. Ada mobil bodong. Jauh ini tanggapan dari pihak polisi, Bang. Apa, Bang? Ya. Oh, ya, tanggapan. Jadi sebenarnya saya sudah kompol ya. Kompol siapa saya nggak tahu Effendi. namanya. Pak Kompol Effendi. Saya sudah minta izin. Lalu saya tanyakan, Pak, apakah semua masyarakat harus disiplin? Bagaimana dengan anggota? Saya tanya gitu. Harus anggota juga katanya begitu kan. Nah, bagaimana kalau anggota kita temukan pakai kendaraan yang pajaknya belum dibayar bertahun-tahun? Oh, apa urusan apa meriksa katanya seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya tidak mengayomi ya. Izin Bang. Nama Abang siapa nih? Saya Benny Bang. Benny apa, Bang? Benny Edward Sibuan. Double Y, Double I pakai I. double Pakai I. Nah, ini pasti EDU WARD. Edwardnya Edu. Nih. Ya, ini dari alasan yang Ini modus. sebenarnya dari kantor udah dibawa. Dari bulan lalu kita udah Nggak boleh dibawa jalan juga nggak boleh kok. Beberapa video. Ya, Manhattan salah satu Ya, dulu yang paling awal itu kalau Medan Wisma Benteng, mungkin abang-abang kalau memang udah lama di Medan Wisma Benteng abang tahu kegiatannya kayak apa setiap hari. Ya, jadi sekarang sejak Juni sampai sekarang kosong. Kita nggak mengharapkan di situ kosong atau nggak ada pemeriksaan. Cuman kita mengharapkan prosedurnya benar-benar dilakukan. Tetap dilakukan tilang. Dan beliau-beliau juga memberi contoh dulu. Makasih ya. Full.
Hah? Loh, kenapa harus ke lapangan Merdeka? Mereka kan ditindak di sini, gitu loh. Masuk kenapa nggak langsung diberikan nomor rekening Bripanya sekarang, gitu, biar pengendara pelanggar bisa langsung menyelesaikannya, Pak. Nggak mungkin diselesaikan di sini. Apa gunanya ada e-tilang, Pak? Ya Kalau betul, begitu. nomor handphonenya langsung kita kasih. Handphone dia sudah dimiliki anggota. Enggak, tidak ada. Saya ada wawancara, Pak. Belum ada. Minta dari sama Nih. anggota. Belum ada. Saya ada wawancara tadi. Mohon maaf, kami sebagai masyarakat sangat mempertanyakan karena guna e-tilang itu kan mempermudah masyarakat. Iya. Prosesnya jangan terlalu lama. Ini Bapak suruh ke lapangan Merdeka dari sini jauh juga. Iya, itu loh. Kenapa? Nanti kita kasihkan nomor Bripanya sama mereka, nomor handphonenya kan diberikan kepada mereka, Mas. Oh, setahu saya kan tinggal langsung diinput, Iya. langsung masuk Dan SMS kan? mereka mengambil barang buktinya langsung di kantor. Waduh. Nah, Apa gunanya ada e-tilang, Pak? Bukan, nggak langsung kita kirim ke jaksa, Mas, kan ada tanggalnya penyerahan ke jaksa. Ini berbeda. Jadi nanti mereka datang kantor, setelah bayar Bripa diambil barang buktinya di kantor. Pak, maaf Pak, seperti yang edukasi yang kita tahu, diperbaiki, Pak. pada umumnya kan biasa kalau mereka mau melunasin setelah bayar Ya. di rekening Bripa itu, bayar di ATM, bisa saat ini mereka setelah menunjukkan misalnya ada yang ngantar STNK tadi kan, seandainya bisa ada ngantar STNK kan langsung bisa ditebus. Bisa langsung ditebus, bisa. Nah, selagi masih di sini kan bisa itu masuk. Kenapa nggak langsung diberikan sekarang itu loh, Iya, Pak? Biar nomor rekeningnya. Karena barang buktinya kan belum nyampe kantor, Mas. Enggak, Ini maksudnya kan masih pelaksanaan di sini. ya. Nanti mereka sudah bertemu di kantor setelah dibayar Bripanya, diambil nomor Bripanya, diambil barang buktinya di kantor kita. Tapi maksudnya kan kenapa edukasi itu yang seperti yang kita tahu, tilang di tempat, istilahnya masyarakat tidak dirumitkan harus ke kantor segala macam gitu, Ya Pak. sama aja, nanti kan dia datang ke kantor, sekaligus ambil barang buktinya, Pak Neng. Gitu. Ya. Oke? Jadi seperti Pak, tadi ada 2 kendaraan anggota itu di situ pajaknya 2,5 diakuinya sebagai BB ya? tadi? ya, tapi di bawah jalan. Kenapa bisa dibawa jalan, Pak? Tanyakan sama propos aja, Mas. Pemindak itu kan Tadi saya tanya propos, katanya tanya ke Bapak. Ah. Kalau personil itu kan penertibannya dari propos, Mas. Ya kan? Itu ya, Pak ya? Jadi propos itu melakukan penindakan terhadap anggota Polri yang menyalah tentang kendaraan roda 2 motor. Oke, tapi Bapak sebagai atasan harusnya juga menertibkan anggota juga, jangan sampai melakukan kesalahan. Tanyakan. Ya? Oke, Mas Ben. Iya, Pak, makasih banyak nih, makasih banyak. Nanti siang di mana, Pak? Nanti kita tanyakan. Tapi siang ada lagi ya? Nanti saya Selama siang ya, Pak ya? Pak Neng kan ketemu sama Pak Kasat. Oke. Oke, Pak. Thank you. Makasih, Pak Effendi.